untuk skinning sih seharusnya sudah pada lancar ya. Jadi yang saya inginkan kan dari kaki gitu kan, sudah tekukannya ini sudah bagus gitu ya, seharusnya. Tapi kalau masih belum, bisa disesuaikan kembali ya dari teman-teman ya. Dia untuk jari, oke, paling tidak seperti itu. Kemudian leher, wajah itu ya standar aja seperti ini gitu, rahang. Kemudian di gigi, kemudian nanti mata. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup ya untuk skinning, atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Aman ya? Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan ke rigging khusus yang kakinya aja. Jadi kemarin kita kan baru memasang controller IK, jadi kita bisa mengendalikan kakinya seperti ini ya. Jadi bisa naik turun, ditarik, kemudian di sini bisa juga rotate gitu ya. Tapi kita akan sedikit lebih advance. Jadi tidak cuman dari controller IK-nya ini aja, tapi setelah ini kita akan membuat mekanisme, yaitu supaya kakinya ini bisa jinjit seperti ini gitu ya. Kemudian nanti bisa rolling back, rolling front ini ya. Kemudian dari samping juga bisa rolling keluar sama rolling ke dalam seperti itu. Kira-kira sama satu lagi, kita bisa mengatur semuanya dengan satu controller master di sini. Jadi nanti yang ada di sini, controller IK yang ada di sini, kita akan linkkan ke controller master di sini. Karena yang ini nanti akan menjadi kayak tools yang nanti kita manfaatkan untuk jinjit ini. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau teman-teman yang kemarin ngumpulin tugas UTS yang sudah pakai add-on, ya kira-kira seperti itulah. Jadi toolsnya akan mirip-mirip, tapi kita pakainya itu manual. Kita bikinnya itu per satu bond gitu ya. Kalau pakai plugin kan langsung klik langsung jadi gitu ya, tapi kita nggak tahu nih, misal ternyata errornya itu dari bagian mana. Nah, itu kita harus belajar sampai basicnya dulu. Nah, basicnya kita sudah dapat semua, kita sudah lancar nih. Nah, pakai plugin atau pakai add-on bisa sangat cepat sekali gitu. Jadi lebih efektif gitulah. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu dari dari penjelasan singkat saya tentang apa agenda hari ini? Oke, aman ya. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa langsung lanjut aja. Jadi yang kanan ini sudah saya proses, kita tinggal fokus aja ke kaki kiri. Jadi nanti teman-teman ya dua-duanya ya, jadi kanan kiri ya, ya sekalian gitu ya.
Jadi yang akan saya contohkan di sini hanya satu kaki aja, nanti teman-teman silahkan memproses keduanya. Ini bisa disimetris tapi kita tidak simetris dulu supaya supaya kita tahu step by stepnya seperti apa. Oke. Oke, kita langsung ke bagian pertama. Sebelumnya gini, saya ingin hide dulu supaya tidak terlalu mengganggu ya. Kita hide. Oke, kita langsung proses ke bagian kakinya. Oke, di sini saya masuk ke edit mode ya. Jadi, oh ya, ini belum diedit, belum di hide. Oke, kita fokus ke bagian kaki kirinya saja. Kemarin kita sudah menambahkan yang ini ya, controller IK yang ini. Ini kita bisa scale down, bisa kita kecilkan atau bisa kita besarkan sesuai kebutuhan aja, tapi saya ingin kecilkan dulu nanti supaya tidak terlalu tidak terlalu tumpuk-tumpukan terlalu bertumpuk. Jadi saya kecilkan sedikit di sini. Saya juga harus tahu ini ada di mana. Nah, ini ada di, ini harusnya ini IK group controllers. Nah, setelah ini kita harus kalau menambahkan font kita harus ada di font collection controllers yang ini. Oke, sekarang kita akan tambahkan satu font supaya kita bisa kita bisa membuat controller untuk yang jinjet ya, kemudian kita lepas dia. Di sini juga kita tambahkan lagi, kita duplikat aja dari sini, kemudian kita scale up atau scale down sama saja, disesuaikan dengan selera teman-teman di sini. Nah, di sini kalau terbiasa merename silahkan di rename. Sini juga pastikan ini clear ya, clear parent ya, nggak ke parent sama font apapun ya, dua-dua ini kita masukkan ke controllers. Kita hapus yang di deform. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa ganti ke post mode.
dari push mode kita akan membuat bond yang kecil ini bisa mempengaruhi ini ya. Jadi IK controller yang ini terpengaruh oleh ini. Jadi nanti dia itu sumbu putarnya tidak di titik mata kaki lagi, tapi berpindah ke sini, ke kakinya ya. Jadi tekuan sebelum jari kaki gitu ya. Jadi yang di sini kita bisa langsung parent aja ke sini. Kita parent di edit mode ya, di parentnya keep offset. Kita cek lagi di sini. Oke ya, seperti yang kita harapkan ya. Kemudian yang ujung sini ini kan ikut ya tadi ya, ikut gini ya ujung kakinya. Nah di sini kita bikin ujung kaki ini tetap lurus. Bagaimana caranya kita supaya lurus? Kita pakai bond yang ini. Jadi kita pakai constraint saja, add copy transform. Kita targetkan ke bond yang ini. Nah, seperti itu jadinya. Jadi di sini bisa untuk jinjit, dan di sini kontrol untuk ujung kakinya. Kalau kita tarik di sini juga sudah bisa ya. Oke. Itu untuk yang pertama. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Aman ya? Oke, siapa tadi yang chat telat? Tulis nama atau name supaya nanti bisa saya input manual presensinya. Oke, sampai sini aman. Nah, ini yang controller untuk jinjit ini saya ingin dia hanya berputar di sumbu X saja. Jadi di sini saya akan kunci dia. Sama transformnya juga tidak akan bergerak, jadi saya kunci juga. Dan saya tidak ingin dia bentuknya seperti ini. Jadi kita tambahkan limit rotation di sumbu X, kemudian ownernya kita ganti local space. Kita bikin dia seberapa ini, misal 50 aja. Nah segini cukup ya, seperti itu. Kemudian di sini saya akan tambahkan satu controller yang untuk master ya. Jadi saya ingin duplikat dulu, satu duplikat ini. Kemudian saya aktifkan magnet supaya bisa langsung nge-grid ya, bisa bisa snap ke gridnya dan langsung rapi. Setelah itu kita matikan dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti untuk yang sini dan ini akan nge-link atau ngeparent ke sini.
kita rename dulu aja. Kita namakan master ctrl kvl. Oke, sampai sini aman ya. Nih, nanti ini akan menjadi controller master, kemudian kita akan tambahkan beberapa bond lagi. Jadi yang pertama itu bond untuk rolling ya. Jadi kita duplikat aja di sini. Kita scale sedikit. Kita paskan ke ujung dalam ya, ujung dalam. Kemudian kita duplikat lagi. Kita paskan lagi ke ujung luar dari sepatunya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita, ini ada parentnya itu. Ini kalau ada parentnya bisa dihapus dulu ya. Nggak ada. Oke, nggak ada. Kalau ada parent, dihilangkan dulu parentnya. Ini dua bond yang tadi saya seret agak ke tengah. Oke, kira-kira segitu cukup lah ya. Nah, oke. Kemudian kita duplikat satu ini. Oh ya, edit mode ya. Edit mode, kita geser yang tadi, tulang yang tadi ke tengah sedikit. Kemudian kita duplikat lagi di sini. Terus kita rotate 90 derajat, minus 90 derajat atau 90 derajat, disesuaikan dengan keadaan di laptop atau PC teman-teman. Saya tempatkan di ujung depan, ujung depan kaki, sama saya duplikat lagi satu, ditempatkan di ujung belakang kaki. Kita duplikat lagi satu, kita tempatkan di depan. Ini fungsinya untuk rolling tadi ya, untuk rolling kaki. Oke. Dan sekarang kita akan proses ke 4 bond yang ini.
1 2 3 4. Saya hide dulu aja. Oke, ini ada 4 bone. Kita bisa rename dulu mungkin dari sini. Roll kaki depan L. Kita rename dulu supaya nanti lebih mudah. Ini keluar sini dalam. Nah, prinsipnya di sini adalah di setiap ujung ini nanti akan menjadi titik putar ya. Jadi dari sini kalau kita putar nanti controller yang ini semua akan ikut ke sini, ke pon yang depan. Jadi dia muter ke sini, pon yang depan, semua pon yang ada di sini akan ikut dia muter ke depan. Kemudian yang belakang juga sama, kalau dia diputar ke belakang, pon-pon yang ada di sini dia akan ikut ke belakang. Begitu juga yang samping kiri dan kanan. Oke, untuk prinsipnya ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga aman ya. Jadi di sini akan ada beberapa pon yang di parent ke pon-pon yang 4 tadi. Jadi di sini saya akan membuat parent ini ke sini, ke depan sini. Jadi 2 pon ini yang untuk jari kakinya tadi, dan di sini untuk yang jinjit akan saya parent ke depan sini. Ini tidak harus di depan ya, tapi saya contohkan ke depannya dulu aja. Bisa langsung ke samping, bisa ke belakang, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jadi ini yang sini kita parent ke ini, parent keep offset. Sini juga yang sini juga di parent keep offset. Kemudian ini saya yang roll depan ini, kaki ini kita linkkan, kita parentkan ke yang belakang keep offset. Yang ini kita rollingkan ke salah satu dari ini, misal yang sini ya. Yang dalam kita parentkan keep offset. Yang sini kita parentkan ke sini juga keep offset. Nah, yang di sini kita parentkan ke master keep offset. Jadi setelah kita coba di sini, nah master ini sudah bisa ya, jadi sudah bisa. Kemudian kalau dari tulang untuk jinjit juga sudah oke. Sekarang kita coba di sini, kita akan rolling per satu ini, per satu bone. Nah, seperti ini ya jadinya efeknya. Ini yang depan, kemudian yang belakang. Seperti ini. Samping luar dan samping dalam. Seperti itu. Jadi ini yang akan kita proses selanjutnya, seperti itu. Gampang kan untuk rigging kaki, cuma mungkin bone-nya agak banyak aja, agak sedikit bertumpuk ya kelihatannya, tapi kalau kita sudah
clean up ini akan lebih enak ya. Jadi nanti tidak perlu tampilan font yang sebanyak ini, tapi kita bisa hide beberapa font yang tidak kita butuhkan, tapi yang dibutuhkan saja yang nanti akan menjadi versi finalnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Aman ya? Oke, kalau sudah aman, kita lanjut ke yang font kecil ini. Kita rename aja Rollmaster CTRL KGL. Nah, di sini kita harus parankan dulu ke master kaki L ya, jadi supaya dia itu tetap ikut kemanapun kaki kiri itu bergerak. Jadi, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan constraint limit location. Di sini saya tidak membutuhkan naik turunnya ini ya, tidak butuh. Jadi saya buat minimum dan maksimum sumbu Z ini 0. Jadi dia itu tidak akan bisa naik, tidak akan bisa turun. Kemudian saya hanya ingin dia itu kayak geser seperti ini dengan ruang lingkup yang cukup kecil. Jadi di sini saya bisa beri dia parameter yang cukup kecil, misal 0,05 gitu, atau disesuaikan dengan rig teman-teman di sini. Kemudian minimum saya tambahkan minus, dan di sini ownernya adalah local space. Lokal karena ini ada di parent sini ya, karena ini sudah ke parent di sini, jadi nilai nolnya harus di sini. Dengan cara apa? Dengan cara local space. Jadi kita geser, dia sudah mentok di sini, geser sudah mentok di sini, depan pun sama, dia mentok di situ, dan belakang juga mentok ke situ. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke Marshall Syafiq, silahkan. Oke, kita lanjut dulu ya, kita lanjut. Di sini kita akan proses 4 font yang ini ya, supaya tadi seperti yang tadi bisa kita kontrol pakai yang depan ini, bisa kita ubah-ubah posisinya. Nah, saat dia maju ke sini, yang akan berubah adalah yang depan sini. Dia akan maju rolling seperti ini kakinya. Jadi kita akan tambahkan font constraint di sini, di rolling yang depan ini. Kita akan tambahkan constraint transformation ya. Jadi font constraint transformation, kita tambahkan targetnya kemudian ganti lokal boleh. Di
Di sini kita akan merubah sumbu Y location ke Y rotation. Jadi lokasi ke rotasi. Ini location ke rotation. Jadi nilainya ini, nilai maksimalnya ini kita masukkan ke sini, itu 0,05. Kemudian di rotation di sumbu Y kita masukkan juga berapa ini, kok kebalik ya, kok minus. Oke, nggak masalah kalau minus, kita bisa tambahkan. Di sini nilainya negatif. Misal di min 40 gitu aja ya. Untuk roll depan sudah oke. Kita lanjut ke roll belakang. Caranya sama, tinggal kita tambahkan aja point constraint transformation. Tambahkan targetnya. Lokal ya. Kemudian ini kita ganti ke Y negatif ya. Jadi 0,05 negatif ke Y ini positif. Di rotation Y nya positif. Dan nilai min sama nilai min, jadi kita coba langsung. Oke, sudah bisa ya, sudah rolling depan sama rolling belakang. Setelah ini kita tinggal bikin yang rolling samping. Kita rolling aja ke samping, yang sini. Ini samping dalam ya, kita berarti tambahkan point constraint untuk yang di sini. Kayak gini nilainya ada di location X. Jadi kita mapnya dari X dengan nilainya itu yang negatif. Jadi negatif 0,05 ditransfer ke rotation di sumbu Y dengan nilai positif. Jadi sumbunya ini diganti X, terus kita isi misal 30 gitu. Karena ini rolling samping ini kalau terlalu dalam itu agak aneh ya, jadi
kita limit aja di 30. Kemudian untuk satunya kita bisa tambahkan sekali lagi, atau kita bisa copy bound constraint-nya. Kita select dulu bound targetnya, kemudian kita select bound yang sudah ada constraint-nya, kemudian kita ke bound constraint, kita klik aja yang di sini segitiga, copy to selected. Nah, di sini sudah ada constraint-nya, tinggal kita edit sedikit. Yang ini nilainya minus, kita normalkan lagi, kemudian kita tambahkan 0,05 jadi positif. Yang ini minus, kita balik lah ya intinya. Kemudian kita coba di sini, oke, sudah bisa ya. Kemudian ini kita sudah selesai dengan yang akan kita buat. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, aman ya. Jadi cukup simpel sebenarnya kalau sudah familiar dengan bound constraint, dengan parent-parentan. Jadi cukup simpel. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa akhiri lebih cepat untuk kelas hari ini. Mungkin teman-teman di sini masih ada acara, jadi setelah ini kalian bisa melanjutkan agenda masing-masing gitu ya. Jadi seperti biasa untuk untuk hari ini tetap akan ada tugas latihan, jadi silahkan dikumpulkan setelah saya bikinkan assignmentnya nanti ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Yang belum presensi siapa aja? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, hari ini